adik-adik, jumpa lagi dengan Mbak Ike hari ini di hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Sekali lagi buat ngetes semangatnya adik-adik yang ada di rumah, Mbak Ike pengen tanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, puji Tuhan ya, kalau semuanya merasa luar biasa. Kita merasakan berkat dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan kita saat ini bisa berjumpa mengikuti ibadah minggu bersama-sama dengan Komisi Anak. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah dengan menyalakan lilin ibadah. Yuk dengan penuh semangat kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Seindah Pelangi, Secerah Mentari. Tadi kan kita sudah bernyanyi bersama-sama ya. Sekarang yuk kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Jessica. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Berkati kami agar bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang sakit. Berikan dia kesehatan ya Tuhan, agar bisa kembali beribadah. Amin. Selamat beribadah. Adik-adik semua, siapa coba
yang di sini yang senang menjadi anaknya Tuhan? Coba angkat tangan, siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Wah, Mbak Ika lihat tuh. Wah, banyak sekali yang senang menjadi anak Tuhan. Nah, yang senang menjadi anak Tuhan, kita menyanyikan "Saya Senang Jadi Anak Tuhan". Adik-adik semua, mulai minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Minggu Prapaskah, apa itu Mbak Ike Minggu Prapaskah? Nah, Minggu Prapaskah adalah minggu di mana kita sedang mengingat, kita mengenang penderitaan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Setiap masa Prapaskah kita akan mematikan atau memadamkan satu lilin Prapaskah. Adik-adik yang ada di rumah bersama papa mama yang sudah menyiapkan lilin masa Prapaskah, dipersilahkan untuk mengikuti Mbak Ike dan mengikuti litaninya seperti berikut. Selama masa Prapaskah, api menjadi simbol keinginan diri kita sendiri yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Memadamkan api berarti mematikan keakuan, keinginan diri kita sendiri yang dipenuhi hawa nafsu. Dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini, marilah kita padamkan keinginan dan kebiasaan kita yang suka ingkar janji atau suka berbohong, serta terus memperbaikinya di hadapan Tuhan, agar kita dapat menjalankan masa Prapaskah ini dengan baik dan benar. Mari kita matikan lilin ingkar janji dan bohong. Nah, adik-adik semua, kita sudah memadamkan api kebohongan dan ingkar janji kita. Sekarang kita telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan membacanya. Maka, ayo yang belum pegang Alkitab, ambil Alkitabnya sekarang. Coba buka Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Heru Sidik Pramono. Selamat pagi anak-anakku semua. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Yang demikian firman-Nya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk kepada anak sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang burung di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu
segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika bumi itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aduh, hujan. Ya, bocor, ya ampun, basah semua. Aduh, semuanya basah, gimana caranya nih? Aduh, nggak ada tempat untuk, Aduh, kasihan nih, pasti dia kehujanan ini si Bu Iem nih. Tuh ke sana dulu deh. aduh, rumahnya Bu Iem. Kenapa itu? Kok nangis? Kenapa? Aduh, ini saya pakai payung. Kenapa? rumahnya bocor, saya tidur di mana? Aduh, ya udah deh nanti tenang aja. Nggak punya tempat tidur, semuanya Aduh, basah. kalau gitu ini aja gimana kalau nanti ke rumah saya ya? Terus rumah saya nanti kalau saya tinggal. Aduh. Ya udahlah, nanti kita cari lagi yang lain lah. Nanti barang-barang saya hilang, barang satu-satu. Nah, nanti yang bisa kita selamatkan kita bawa. Ya udah gini dulu. Semua, Bu. Nggak apa-apa. Ini gini nih. Nih saya bawain makanan. Mendingan Ibu makan dulu deh biar anget badannya. Jangan duduk gitu, nanti basah semua bajunya. Iya, memang nggak ada tempat lagi, semuanya basah. Ya udah deh, jongkok aja deh. Gimana kalau jongkok? Nih gimana nih? Aduh, semuanya basah. Ya udah deh, minum dulu. Nih minum dulu. Udah tenang aja, tenang. Sabar. Udah, minum dulu. Nih. Nih. Nggak bisa minum. Ya, minum dulu. Takutnya nanti Udah, tenang dulu. Nanti kalau nangis terus nggak bisa minum. Tuh kan? Udah. rumah saya. Rumah Udah. satu-satunya, Bu. Ya udah, ntar tinggal sama saya. Sementara. Terus nanti ini diambil orang. Ya enggak lah, masa diambil orang juga pada kehujanan tuh, nggak ada juga yang situ. Ya udah sini, ayo makan dulu, makan. Nih, biar anget. Nah, minum dulu nih. Ini dimakan nih kuenya nih. Makasih ya, Po. Ya. Nanti kan pasti kalau habis hujan udah kering lagi, baru nanti kita beresin lagi ini. Nanti kita bungkusin plastik dulu deh. Ada orang yang janji. Katanya saya boleh tinggal di rumah dia. Terus? Tapi dia bohong. Sampai sekarang nggak pernah datang lagi. Ya, namanya juga. Kalau dia dapatin janji, saya kan nggak. Ya, namanya juga. Bocoran. Namanya juga manusia, sering ingkar janji. Yang nggak pernah ingkar janji itu Tuhan Allah doang.
Masa sih, Pak? Iya, itu ceritanya tuh tentang Tahu siapa? Bapak Nuh, tahu nggak? Enak nih, saya belum pernah makan kue ini nih. Namanya apa nih, Pak? Itu namanya onde-onde kalau belum ganti nama. Saya makan nih, Pak. Iya, deh dimakan aja, dimakan. Makasih ya, Pak. Iya. Nih, mau dengar nggak ceritanya tentang Bapak Nuh? Oh, Ya udah sambil makan denger deh ya. Hadapnya ke sini dong, masa saya dibunggungin gitu? Kan saya mau cerita. ada tempat yang duduk. Ya udah duduk situ dulu deh, nggak apa-apa sih, basah-basahan dikit lah nih. Ya udah nggak apa-apa. Nih, ya udah saya Iya. kasih dengerin kasih ini ya, kasih cerita ya. Ya, makasih ya, Nih. Pak. Kuenya enak loh. Enak kan? Ya udah, pokoknya sambil hujan-hujanan dengerin cerita saya aja deh. Iya. Ya, ceritanya itu tentang Bapak Nuh. Bapak Nuh, Ya, dia kebanjiran juga. bukan kebanjiran lagi, air buah. Air bah. Iya. Dia kelelep. Ya udah, pokoknya denger aja deh nih cerita saya nih. Iya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh.
Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, jadi gitu Bu Yem. Jadi Tuhan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Tandanya adalah dia membuat busur pelangi. Pelangi itu, Pelangi apa tuh? pelangi yang di langit itu, pelangi merah kuning hijau di langit yang biru. Pelangi. Nah, itu tahu. Alangkah indahnya. Nah, itu. Jadi itu adalah tanda janji Allah bahwa dia tidak akan menurunkan air bah lagi. Jadi nggak seperti waktu Nuh terapung-apung gitu. Iya, kalau ini mah masih belum seberapa. Jadi udah tenang aja. Jadi saya lebih beruntung daripada Nuh itu ya. Nuh dan Iya, keluarganya dari itu ya. zaman Nuh itu. Mereka harus bikin bahtera yang gede kan tadi. Nah, makanya jadi kita tuh harus percaya bahwa Tuhan akan melengkapi kita segala sesuatunya. Ini juga kita akan dicukupkan. Jadi- Rezeki nggak akan hilang. Walaupun ada orang yang bohongin aja, tapi kalau Tuhan nggak pernah bohong ya. Tuhan nggak pernah. Tuhan Jadi- itu selalu menepati janji. Justru manusia yang sering ingkar janji. Bilangnya nggak mau berdosa, berdosa lagi. Bilangnya Iya. nggak mau nakal, nakal lagi. Ya Dia kan? mau ngasih rumah buat saya, tapi saya tetap tinggal di gubuk derita Nah, udah. ini. Makanya udah sekarang tinggal dulu sementara di tempat saya aja yuk. Sekarang, Ya iya, masa jadi saya besok. tinggalin gitu. Itu ditinggal aja dulu, namanya rezeki nggak akan hilang. Percaya deh, Tuhan pasti akan Iya, saya nunjukin. percaya Tuhan cukupin semuanya. Iya, nih jangan sampai jatuh nih. Oh iya, iya, tunggu saya Dipakai dulu, masker dipakai. Iya, Udah, ayo ke rumah saya aja yuk. Udah nih, Ntar udah. anak-anak yang Mpok, ayo tinggal di rumah Mpok nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo udah Nah, cepetan ya, berdua. Nih, iya, awas, iya. jatuh. Ntar dulu, nggak bisa bangun. Aduh, bangun pelan-pelan, pelan-pelan. Udah nih badan ntar kalau sampai rumah saya mandi aja, udah tenang aja Iya, ya. saya nggak punya baju lagi. Oh, udah basah. tenang aja. Ya udah ya lewat sana, lewat sana. Saya Iya, juga iya, nih. iya deh, Belok Pok. sana, belok. Yuk. Iya, Dah, pokoknya jangan nangis lagi ya. iya, makasih ya, Pok. Ayo boleh tinggal di rumah Mpok. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan ingat, pesan Tuhan hari ini untuk kita semua adalah Tuhan
memberi bukti bahwa Ia tidak akan ingkar janji. Yuk, kita sekali lagi mengatakannya bersama-sama pesan Tuhan hari ini. Tuhan memberi bukti bahwa Ia tidak ingkar janji. Nah, semoga pesan Tuhan hari ini kita lakukan ya. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, mari kita berdoa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalam
Adik-adik semua, inilah waktunya sekarang untuk kita semua untuk mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kita atas begitu banyak berkat Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Setelah itu bilang ke papa mama aku titip ya persembahanku di ibadah minggu, tolong antar ke gereja. Nanti papa mama akan membantu untuk mentransfer persembahan adik-adik melalui bank yang sudah tersedia. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lambang busur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Kini mari kita serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dengan menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan doakan persembahan ini dan kita melanjutkan dengan doa syafaat dan juga penutup. Teman kita Kinar akan menolong kita memimpin doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih karena telah memberikan kami kesehatan, makanan dan sukacita dari tengah pandemi COVID-19. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah yang berjuang memerangi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan seluruh pejabat yang mengambil keputusan. Kami berdoa untuk para dokter, relawan, dan siapapun yang berada di garda depan COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga mereka, memberikan kesehatan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk para peneliti. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam menemukan vaksin untuk mengobati dan menghilangkan virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk program vaksinasi. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan sehingga berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, keluarga yang terkena virus corona, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang dalam kesusahan. Kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan.
Kami mengucap syukur. Kami masih bisa belajar dengan baik. Berkatilah ibu dan bapak guru yang mengajar kami. Berikanlah kesabaran dan sukacita kepada mereka dalam mendidik kami. Berikanlah kemampuan bagi kami anak-anak, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang telah diberikan. Berkatilah Papa dan Mama, berikanlah kesehatan, berkat dan rezeki, sehingga mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Berkatilah pelayanan para pendeta dan gereja, supaya dapat menjangkau lebih luas, dan banyak orang yang makin terberkati. Berkatilah kami semua, agar kami memiliki hikmat untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ampunilah dosa kami, jika ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kini tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa pesan Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan dengan hidup jujur dan tidak ingkar janji. Sekali lagi, Mbak Ike mengatakan, jadilah pelaku firman Tuhan dengan selalu hidup jujur dan tidak ingkar janji. Sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Hai semuanya, selamat hari Minggu. Pagi. Hari ini kita bakal membuat aktivitas kembali. Tema kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nilai Kristiani kita hari ini adalah Tuhan memberi tanda sebagai bukti bahwa Ia tidak akan ingkar janji. Teman-teman, belakangan ini kayaknya sering hujan. Nah, kalau habis hujan biasanya muncul apa, Ren? Pelangi. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas membuat pelangi. Untuk membuat pelangi, alat dan bahan yang kita perlukan adalah kertas buffalo, kalian bisa pakai warna apa aja ya teman-teman. Lem, dan satu lagi apa kak? Kertas putih yang panjangnya berukuran 20 cm dan lebarnya 1,5 cm. Selanjutnya, kalian bisa pakai krayon atau pensil warna, pensil, penggaris, dan juga gunting. Yuk kita buat bersama-sama. Tahap pertama, kalian ukur dan buat garis di kertas HVS dengan panjang 20 cm dan lebar 6 cm. Kemudian, beri 7 garis sesuai dengan warna pelangi, yaitu Mejiku Hibiniu. Setelah itu, kalian potong garis tersebut. Dan jika sudah ada bagian-bagiannya, kalian warnai sesuai dengan warna pelangi, yaitu merah,
kuning, hijau, sesuai dengan Mejiku Hibiniu. Atau kalian bisa berkreasi dengan warna pelangi yang lainnya. Teman-teman, hasilnya kalau sudah selesai diwarnakan. Selanjutnya, Karena sudah kita tekuk ya teman-teman ke belakang 1,5 sentian. Kalau sudah, kita ambil kertas buffalo atau karton berwarna kalian. Lalu di bagian sini, yang bagian tekuknya kita kasih warna ya, kita kasih lem ya teman-teman. setelah selesai membuat ini, kita tulis temanya ya teman-teman. Tema kita hari ini adalah Tuhan tak pernah ingkar janji. Hafalan kita hari ini adalah aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah, dari Mazmur 89 ayat 34. Kita tulis di sini ya. Nah teman-teman, ini dia hasilnya. Nanti di atasnya kita tulis ya, Tuhan tak pernah ingkar janji. Dan aku tidak akan melanggar perjanjianku dengan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah, yang diambil dari Mazmur 89 ayat 34. Ini dia hasilnya teman-teman. Selamat mencoba. Sampai jumpa minggu depan teman-teman.